Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO IOTF. Jadi PT Sumber Sinergi Makmur atau IOTF ini didirikan pada tahun 2015 dan bergerak di bidang penjualan GPS pelacak kendaraan. Nah, IOTF sendiri melayani penjualan perangkat keras ataupun hardware dan juga softwarenya untuk produk IoT, transportasi darat berupa GPS tracker ataupun GPS pelacak. Mayoritas customer dari IOTF adalah perusahaan logistik, rental pembiayaan, korporasi, dan individu yang ingin memastikan posisi kendaraannya selalu dalam keadaan terpantau. Kayak perginya kemana aja, parkirnya di mana, berapa lama, serta berapa jauh ya jarak tempuh yang dilalui. Nah, pada saat prospektus ini diterbitkan, IOTF ini udah menjual lebih dari 400.000 unit dan perangkat aktifnya saat ini udah mencapai 60.000 yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk pelanggan-pelanggan dari IOTF ini yang besar-besar nih ya Sobat Maya, ada kayak SG, MW, Multifinance Indonesia, terus ada Sinarmas Hana Finance, Klipan Finance, dan juga Misuho Leasing Indonesia. Nah, ini adalah produk-produk dari IOTF. Nama brandnya itu Volkswagen. Nah, contohnya ini Volkswagen 168. Itu cocoknya untuk mobil, truk, ambulan, alat berat, genset. Lalu ada juga Volkswagen 212. Ini juga untuk melacak posisi ya, cocoknya sama kayak di mobil, motor, truk, ambulans, dan genset. Lalu ada Volkswagen OBD. Ini cocoknya untuk mobil dengan soket OBD. Lalu ada juga Volkswagen Asset Tracker. Nah, jadi ini untuk barang pribadi, harta, aset berharga, kita bisa pasangin aset tracker ini Sobat Maya. Untuk fitur-fitur dari Volkswagen sendiri itu sebagai berikut Sobat Maya. Jadi kayak bisa melacak posisi dan aktivitas kendaraan, mematikan mesin kendaraan via handphone, lalu monitor suara dalam kabin, dan juga melihat histori perjalanan. Ibaratnya GPS yang ditawarkan oleh IOTF ini udah paket lengkap lah. Lalu ini adalah para pemegang saham dari IOTF. Ada tiga ya Sobat Maya dan keseluruhannya adalah individu. Lalu di dalam IPO ini juga akan ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak IOTF ini listing di bursanya kita. Lalu ini adalah laporan kinerja dari IOTF. Jika kita lihat dari tahun 2020 hingga tahun 2022, penjualannya selalu meningkat ya Sobat Maya. Dan peningkatan ini lumayan signifikan. Namun kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersih, ternyata peningkatan itu nggak selalu terjadi ya Sobat Maya. Hal ini tercermin dari tahun 2021 ke tahun 2022, di mana IOTF ini justru mengalami penurunan laba bersih. Nah, penurunan laba bersih ini karena adanya peningkatan dari beban pokok penjualan dan juga peningkatan dari beban usaha. Sehingga hal ini menggerus laba bersih dari IOTF. Lalu kalau misalnya kita lihat di periode yang sama di 31 Maret, itu harusnya terjadi peningkatan ya dari sisi penjualan. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya, ini kayaknya laba bersihnya nggak kemana-mana. Karena itu ya Sobat Maya, beban pokok penjualannya naik dan beban usahanya juga naik. Nah ini nih yang agak bahaya ya kalau di bisnisnya kayak IOTF ini. Harga jualnya belum dinaikkan, tapi harga modalnya itu udah naik nih. Jadi marginnya itu makin tipis, menggerus margin. Kalau misalnya IOTF ini nggak segera menghandle untuk masalah ini, nah itu margin dari perusahaan tuh akan makin tipis ke depannya. Jadi ini adalah salah satu concern bagi Sobat Maya yang mau coba keep saham IOTF ini dalam jangka waktu panjang. Oke, lalu ini adalah struktur IPO dari IOTF. Sebanyak 1,1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 20,83% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 120. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 132 miliar. Lalu di dalam IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 1:1. Tentunya hal ini akan membuat IPO-nya IOTF menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Karena tentu saja dengan adanya waran dengan rasio 1:1 akan meminimalisir kerugian di IPO-nya IOTF. Lalu keseluruhan dana IPO tadi akan digunakan untuk seluruhnya modal kerja dalam rangka pembelian persediaan. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini kurang greget ya Sobat Maya, alias standar lah. Karena keseluruhan dana itu dipakai untuk modal kerja. Cuma bingung juga ya kalau mau dipakai buat ekspansi usahanya, apalagi kayaknya agak terbatas ya untuk bisnisnya IOTF ini.
Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya IOTF itu adalah Valburi Sekuritas atau dengan kode brokernya CP dan juga Sinhan Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya AH. Nah, kalau CP di tahun 2023 mengawal 3 saham IPO ya Sobat Maya. Halo, SMIL, dan juga MSIA. Dan keseluruhan IPO tersebut listingnya di harga 100. Coba kita lihat ya, apakah di IPO-nya IOTF ini harga finalnya juga bakalan di 100 atau enggak. Nah, di tahun 2023 ini, CP ini keseluruhan mengawal saham IPO itu join ya, Sobat Maya. Jadi Halo ini join, SMIL join, MSCI juga join. Nah, untuk track record-nya, Halo ini berhasil tutup di zona hijau, SMIL berhasil 2 kali ARA, sementara MSCI 5 kali ARB. Nah, MSCI ini di papan akselerasi. Sementara untuk IOTF itu bukan di papan akselerasi ya, tapi di papan pengembangan. Lalu misalnya kita lihat AHA, AHA ini sering banget ya mengawal saham IPO nih Sobat Maya. Banyak banget nih Sobat Maya bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti rata-rata 1 bulan 1 kali nih AHA mengawal saham IPO. Dan kalau misalnya kita lihat track record-nya, bervariasi ya Sobat Maya. Ada yang ARB berjilid, ada juga yang ARA. Cuma rada menyeramkan ya. Kayak contohnya Maxi ini 3 kali ARB itu udah lumayan gede damage-nya ya. Apalagi sekarang ARA dan ARB itu udah simetris. Jadi begitu 1 kali ARB aja itu wah menggerus modal kita tuh udah lumayan ya. Jadi dari sisi underwriter ya ini lumayan bervariasi ya Sobat Maya. Ada yang ARA, ada juga yang ARB berjilid-jilid. Lalu selanjutnya kita lihat dari sisi laporan keuangan. Nah, dari sisi laporan keuangan bisa kita lihat ya Sobat Maya, ekuitas dari IOTF ini kecil ya. Di tahun 2020 itu cuma 4,9 miliar. Di tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan, tapi di tahun 2022 ini ekuitasnya hanya 2,1 miliar. Dan secara ajaib, per 31 Maret 2023 udah menjadi 44,2 miliar. Tentunya hal ini bisa terjadi karena adanya penambahan modal sebelum IPO. Jadi udah nggak perlu heran lagi lah ya untuk angka-angka ajaib seperti ini. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat posisi laporan keuangannya per 31 Maret 2023, maka IOTF ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu ini adalah valuasi dari IOTF. Saya bikin di rentang harga IPO-nya ya, yaitu di 100 dan 120. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi, ini mahal ya Sobat Maya. PI-nya aja untuk harga terendahnya itu ada di 359 kali. PBV-nya di 3,42 kali dengan market cap sebesar 528 miliar. Jadi secara valuasi, IOTF ini sangat mahal. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bisnis IOTF ini menurut saya pribadi kurang menarik ya, karena NPM-nya tergolong kecil, apalagi kita lihat di tahun 2022, dan kemungkinan di tahun 2023 NPM-nya juga akan kecil. Namun jika kita lihat dari pertumbuhan pendapatan tiap tahunnya, IOTF ini masih berprospek bagus. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari IOTF ini tergolong mahal ya, bahkan sangat mahal, bahkan untuk ukuran saham IPO. Dan perlu diingat nih Sobat Maya, ekuitasnya itu bisa tumbuh signifikan karena adanya penambahan modal sebelum IPO dan juga adanya penambahan dana IPO. Bahkan ekuitasnya di tahun 2022 itu hanya 2,1 miliar. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya tergolong standar ya, keseluruhan dana dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya IOTF adalah CP dan juga AH. Nah, saham-saham yang dikawal oleh CP dan AH itu sangat bervariasi ya. Ada yang ARA, ada juga yang ARB berjilid-jilid. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 1:1. Hal ini membuat IPO-nya IOTF menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir resiko di IPO-nya IOTF. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu nih Sobat Maya, tapi cenderung skip. Kalau misalnya kita lihat valuasinya entah kenapa, kayaknya tuh valuasinya mirip-mirip Maxi ya. Jadi rada-rada serem juga. Valuasinya juga mahal banget, dan underwriter-nya sejujurnya agak kurang menarik. Cuma yang menarik di IPO-nya IOTF ini adalah waran. Karena warannya itu rasionya 1:1 Sobat Maya. Jadi ini lumayan menarik. Kalau misalnya IOTF ini listing sendirian,
kemungkinan besar saya akan cicip dikit. Tapi kalau misalnya dia listingnya barengan dengan IPO yang lain, ya saya 90% sih mending skip. Karena yang pertama udah nggak bisa mantau, resikonya juga gede. Lalu seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO IOTF, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih jelasnya nanti saya akan pesan atau enggak untuk IPO-nya IOTF ini akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO IOTF. Semoga aja video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO IOTF atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.